Perkenalkan, nama saya Abelia Sipayung, Prodi PGSD semester 5 dari Universitas Eparinda. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah pembelajaran literasi di SD dengan membuat satu ringkasan buku yang berjudul Literasi Digital. Judul buku saya yaitu Literasi Digital. Pembahasan bab 1 yaitu tentang literasi digital. A. Pengertian literasi digital. Seperti yang kita ketahui, di dalam buku itu literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Pengertian literasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Elizabeth tahun 1986. Literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi seperti membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Yang kedua itu menurut Harvey tahun 2006. Literasi adalah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. 3. Menurut Jack, literasi adalah suatu kemampuan seseorang dalam membaca dan juga menulis. 4. Menurut Merriam, suatu literasi adalah suatu kualitas atau aksara dalam diri seseorang di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan memahami ide-ide secara visual. 5. Menurut UNESCO, literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata. 6. Menurut Alberta, literasi adalah kemampuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan sebuah masalah. 7. National Institute for Literacy, literasi adalah sebagai kemampuan individu dalam membaca dan menulis. 8. Education Development Center menyatakan bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Jenis-jenis literasi. 1. Literasi dasar, yaitu kemampuan dasar dalam membaca dan menulis. 2. Literasi perpustakaan, yaitu kemampuan dalam memahami dan memberikan karya tulis yang berbentuk fiksi dan non-fiksi. 3. Literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media seperti media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. 4. Literasi teknologi, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya seperti software dan lain sebagainya. 5. Literasi visual. Literasi visual yaitu literasi yang berisi suatu informasi seperti gambar atau visual. Prinsip-prinsip pengembangan literasi di sekolah. 1. Bahasa lisan yang sangat penting. 2. Berlangsung pada suatu kurikulum. 3. Pentingnya keberagaman. B. Pengertian digital. Digital adalah kemampuan dari suatu keadaan bilangan. Digital juga mempunyai pengertian yaitu bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi di mana sering dikaitkan dengan kemampuan internet dan komputer. C. Pengertian literasi digital. Pengertian literasi digital adalah sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan berbagai sumber yang sangat luas yang diakses oleh komputer. Berikut ada 8 pengembangan literasi digital. Yang pertama itu kultural, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktif, yang keempat komunikatif, yang kelima itu kepercayaan diri, yang keenam kreatif, yang ketujuh berpikir kritis, yang kedelapan bertanggung jawab. D.
Manfaat dan tujuan literasi digital. Tujuannya yaitu yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan budaya penggunaan teknologi secara sehat. Yang kedua, rasa ingin tahu dan membaca melalui teknologi. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan cepat dan update. Yang keempat, pemahaman seseorang dalam mengambil intisari dalam sebuah berita online. Baik, saya akan melanjutkan bab 2. Bab 2 itu membahas tentang penerapan literasi digital. A. Penerapan literasi digital di universitas. Seperti yang kita ketahui bahwa di universitas sangat digunakan penerapan literasi digital, yaitu tentang mencari suatu jurnal dan lain sebagainya. B. Penerapan literasi digital di keluarga. Di keluarga juga sangat penting bahwa adanya literasi digital sangat membantu komunikasi jarak jauh dengan keluarga dengan menggunakan WhatsApp. C. Penerapan literasi digital di masyarakat. Di masyarakat juga sangat penting literasi digital untuk lebih cepat mencari tahu tentang informasi yang ada di berita online. Bab 3 itu membahas tentang penelusuran data dan informasi. Yang dimana di situ A. Data. Data merupakan bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Adapun menurut para ahli, pengertian data menurut Turba 2010, data adalah dasar dari benda. Menurut Inmo data adalah kumpulan dari fakta. Adapun pengertian data menurut para ahli, yang pertama itu menurut Turba. Tahun 2010, Turba mengungkapkan data adalah deskripsi dasar dari benda. Menurut Imon adalah data kumpulan dari fakta. Adapun jenis-jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data hitung dan data ukur. Menurut sifatnya, data juga dibagi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut sumber, data juga dibagi dua, yaitu data internal, data eksternal. Oke, lanjut. Yang B itu tentang informasi. Informasi adalah suatu sumber daya yang penting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Yang C, kita masuk yang C, penelusuran informasi adalah sebuah proses yang melibatkan banyaknya komponen atau unsur-unsur. Oke, baik, kita akan masuk ke bab 4. Di dalam bab 4 buku saya, yaitu membahas tentang analisis penyaringan berita hoaks. A. Analisis berita hoaks. Berita ini tersampainya dengan cepat melalui FB, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Penyebaran berita menggunakan isu sensitif terkait masyarakat, politik, ras, dan lain sebagainya. B. Evaluasi dan pencarian informasi. Beberapa karakteristik dan mengevaluasi informasi. Yang pertama itu, informasi penulis harus jelas. Yang kedua, kualitas informasi yang harus dapat diperankan. Yang ketiga itu, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang terjadi. Yang keempat itu, informasi yang diberikan harus yang terbaru. Yang kelima itu, sudut pandang dari informasi itu sendiri dapat memberikan peran bagi seseorang yang melihat berita tersebut. Kelima, bab 5 yaitu etika cyber. A. Etika kewarganegaraan digital. Seperti yang kita ketahui, suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam
berperilaku di masyarakat bagi seseorang yang terkait dengan sifat baik dan buruk. Dalam beretika, ada cara untuk menggunakan teknologi. Yang pertama, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Berikut contoh aplikasi internet, yaitu WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Baik, yang ke-6 itu bab 6, internet. Internet adalah jaringan komputer di seluruh dunia yang bersikap informasi dan juga merupakan sarana komunikasi data. Aplikasi tersebut menggunakan data internet dan sangat dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan, mengerjakan tugas, atau berkomunikasi dengan keluarga yang di luar kota atau yang jauh dari kita. Internet ini sangat banyak digunakan oleh kalangan masyarakat, sekolah, dan di keluarga. Karena tanpa internet di dalam keluarga, kita tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh. Dan di sekolah, tanpa internet, kita tidak bisa mencari referensi-referensi tentang buku, jurnal, dan lain sebagainya. Dan di masyarakat itu sangat penting bagi kita untuk internet, yaitu untuk mencari informasi-informasi atau isu-isu dari sebuah pemerintahan dan lebih cepat mencari informasi. Bab 7 itu membahas tentang mikroskop optis. Mikroskop optis. Mikroskop optis adalah perangkat lunak pengelola data. Ada masalah yang sering ditemukan saat menggunakan mikroskop optis. Saat membuat sebuah makalah, misalnya saat membuat makalah, yaitu membuat dan membuka dokumen. 2. Menyimpan dokumen. 3. Mengubah jenis dan ukuran tulisan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 8 tentang infografis. Pengertian infografis. Pengertian infografis adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. B. Jenis-jenis infografis. Yang pertama yaitu infografis statis. Yang kedua infografis animasi. Yang ketiga infografis interaktif. Kita masuk ke bagian C, yaitu manfaat infografis. 1. Informasi rumit menjadi enak dipandang oleh seseorang yang membaca. 2. Pembaca langsung mengetahui inti pembahasan tentang infografis. 3. Meningkatnya efektivitas pemasaran secara digital. 4. Mampu meningkatkan minat baca. 5. Infografis mudah diingat. Sekian dari ringkasan buku yang saya dapat sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.